Cadillac F1 Team adalah salah satu proyek paling menarik dalam dunia Formula One modern. Bukan hanya karena mereka menjadi tim baru pertama yang diterima ke grid sejak Haas pada 2016, tetapi juga karena cara mereka masuk, struktur orang-orang di belakangnya, dan keputusan unik mereka untuk memakai mesin Ferrari pada tahun-tahun awal. Untuk memahami semuanya, kita perlu kembali ke awal cerita, ketika ambisi besar itu mulai disusun. Relax, dan mari kita mulai kisahnya ya bro. Semua berawal dari Andretti Global. Kalian penggemar F1 atau sport race pasti sudah akrab dengan nama Andretti, yang bukan nama sembarangan dalam dunia balap. Mario Andretti adalah juara dunia Formula One tahun 1978. Sementara anaknya, Michael Andretti, membangun reputasi besar di IndyCar dan memimpin organisasi balap bernama Andretti Global. Pada 2023, Andretti membuat langkah besar dengan menggandeng General Motors atau GM, salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, untuk mengajukan tim baru ke Formula One. GM tidak hanya sekedar mendukung, mereka membawa brand Cadillac. Banyak pilihan nama brand di bawah GM, namun Cadillac dipilih karena itu adalah sebuah nama brand otomotif premium yang identik dengan tradisi panjang otomotif Amerika. Ketika Andretti dan Cadillac mengumumkan niat mereka masuk F1, perhatian dunia langsung tertuju pada proyek ini. FIA kemudian melakukan evaluasi ketat dan menyatakan bahwa proposal tersebut memenuhi seluruh standar teknis, finansial, dan operasional. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Formula One Management sempat menolak masuknya tim baru karena kekhawatiran soal pembagian pendapatan dan nilai komersial. Selama berbulan-bulan, terjadi tarik ulurnya diskusi antara Andretti, GM, FIA, dan FOM, hingga akhirnya struktur proyek dirombak, kepemilikan disempurnakan melalui TWG Global yang dipimpin Dan Tauris, dan identitas tim diperjelas. Dari sinilah nama Cadillac F1 Team benar-benar menjadi entitas baru, bukan lagi sekedar Andretti yang didukung Cadillac, tetapi sebuah proyek pabrikan Amerika modern. Pada 2025, mereka resmi diterima sebagai tim ke-11 Formula One untuk memulai debut pada musim 2026. Di balik Cadillac F1 Team sendiri terdapat kombinasi orang-orang berpengalaman dan berpengaruh. General Motors sebagai pabrikan membawa dukungan finansial dan teknologi besar. Sementara TWG Motorsports mengambil peran utama dalam struktur kepemilikan dan bisnis. Untuk sisi teknis, mereka menunjuk Graham Loudon sebagai tim prinsipal. Loudon adalah sosok yang pernah memimpin tim Marussia atau Manor dan dikenal mampu bekerja dalam kondisi penuh tekanan. Nick Chester ditunjuk sebagai Chief Technical Officer setelah sebelumnya lama bekerja di Renault dan pernah menghasilkan mobil-mobil kompetitif di era mesin V8 dan awal era hybrid. Rob White, sosok senior dari era kejayaan mesin Renault, menjadi COO dan memimpin proses operasional teknis. John McWilliam menangani desain mobil, sementara John Tomlinson memimpin aerodinamika. Bahkan Pat Symonds, salah satu insinyur paling berpengalaman di F1, ikut bergabung sebagai penasihat teknis. Selain itu, Mario Andretti tetap berada di dalam struktur dewan dan menjadi figur simbolis yang menjaga koneksi sejarah antara generasi lama dan baru. Struktur fasilitas Cadillac F1 aja juga nggak main-main. Chassis dan operasi balap mereka berbasis di Silverstone, Inggris, pusat ekosistem teknis F1 dunia. Sementara itu untuk identitas Amerika, mereka memiliki fasilitas di Indiana, Michigan, dan pusat pengembangan power unit di dekat Charlotte, North Carolina. Kombinasi dua benua ini menunjukkan bahwa Cadillac ingin memadukan kedalaman teknis Eropa dengan kekuatan teknologi Amerika. Pertanyaan kemudian adalah, mengapa General Motors memutuskan masuk F1? Jawabannya cukup luas. Formula One saat ini telah berubah menjadi platform global yang sangat besar, bukan hanya balapan, tetapi juga industri hiburan, teknologi, dan pemasaran. Cadillac melihat F1 sebagai panggung yang tepat untuk mengangkat citra mereka secara internasional, terutama karena F1 kini memiliki 3 balapan di Amerika dan popularitasnya meledak berkat serial Netflix Drive to Survive. Selain itu, regulasi F1 2026 menekankan teknologi hibrida, pemanfaatan energi listrik yang lebih besar, dan bahan bakar berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan arah pengembangan kendaraan masa depan GM. Dengan masuk F1, mereka tidak hanya tampil sebagai pabrikan,
tetapi juga menggunakan ajang ini sebagai laboratorium teknologi untuk baterai, kontrol elektronik, dan efisiensi mesin. Namun hal berikutnya yang paling menarik perhatian publik adalah tidak seperti Audi yang langsung memakai mesin sendiri, namun Cadillac mengambil jalan berbeda. Mereka memilih memakai mesin Ferrari pada musim-musim awal. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin pabrikan sebesar GM memilih memakai mesin kompetitor? Jawabannya sebenarnya logis dan strategis. Meskipun GM sudah mendaftarkan diri sebagai pemasok mesin F1 resmi, power unit mereka ditargetkan baru siap sekitar tahun 2028 atau 2029. Mengembangkan mesin F1 adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. GM sedang membangun fasilitas khusus, membeli peralatan kelas dunia, menyiapkan laboratorium energi, dan merekrut insinyur dari berbagai disiplin motorsport. Meskipun GM punya pengalaman di NASCAR, IndyCar, dan IMSA, teknologi hibrida F1 2026 adalah sesuatu yang levelnya jauh lebih kompleks. Karena itu, untuk musim 2026 hingga 2028, Cadillac memilih memakai mesin Ferrari. Ferrari adalah salah satu pabrikan dengan pengalaman paling banyak di era hybrid F1. Dengan menggunakan power unit dan gearbox Ferrari, Cadillac bisa fokus pada hal-hal yang lain juga penting, membuat chassis yang kompetitif, membangun organisasi tim, menyiapkan operasi pit stop, merapikan strategi balapan, dan memastikan seluruh struktur tim berjalan dengan efisien. Dalam era cost cap, mengurangi variabel resiko adalah langkah paling bijaksana untuk tim baru. Dengan memakai mesin Ferrari, Cadillac memiliki baseline performa yang kuat sambil menunggu mesin buatan GM siap digunakan. Sementara itu, ada juga sedikit faktor historis yang menarik perhatian. Keluarga Andretti punya hubungan panjang dengan Ferrari di masa lalu, khususnya dalam balap sports car. Hubungan itu memang tidak langsung berkaitan dengan proyek Cadillac, tetapi sentuhan sejarah itu membuat kolaborasi awal ini terlihat natural di mata sebagian pengamat. Setelah memahami alasan teknis dan strategis, pertanyaan berikutnya adalah, apa target Cadillac di F1? Jawabannya sudah tersusun dalam rencana jangka panjang. Pada tahun pertama, yaitu musim 2026, Cadillac tidak menargetkan hal yang berlebihan. Mereka ingin tampil terhormat, reliable, tidak menjadi juru kunci, dan mampu masuk perebutan poin secara konsisten. Untuk mendukung itu, mereka memilih pembalap berpengalaman seperti Sergio Perez dan Valtteri Bottas, sementara Colton Herta disiapkan sebagai pembalap penguji. Duet pembalap berpengalaman akan memberikan feedback yang sangat berguna bagi pengembangan mobil. Di tahun kedua dan ketiga, fokusnya adalah naik menjadi tim pangkal tengah. Target mereka adalah lebih sering mencapai sesi kualifikasi Q3, sesekali naik podium jika ada kesempatan, dan meningkatkan agresivitas pengembangan teknis. Fase ini juga bertepatan dengan proses uji mesin GM yang semakin intensif, sehingga pada periode tersebut, tim harus benar-benar efisien dalam mempersiapkan masa depan sebagai pabrikan penuh. Puncaknya adalah setelah 2029, ketika mesin buatan GM sudah siap digunakan. Pada periode itu, Cadillac ingin menjadi tim pabrikan Amerika modern dengan identitas lengkap, mobil Cadillac, mesin Cadillac, dan tim Cadillac. Mereka ingin berdiri sejajar dengan Ferrari, Mercedes-Benz, Audi, dan Red Bull Ford untuk bersaing memperebutkan kemenangan, podium, bahkan gelar dunia. Ambisi ini tampak besar, tetapi GM dan TWG punya fondasi finansial, teknologi, dan manajemen yang memungkinkan mereka mengejar target tersebut. Pada akhirnya, keputusan Cadillac memakai mesin Ferrari di awal bukanlah kelemahan, melainkan strategi transisi. Mereka tidak terburu-buru untuk menjadi pabrikan penuh sejak tahun pertama. Mereka ingin membangun fondasi yang solid terlebih dahulu, memastikan tim bekerja dengan benar, memastikan kultur kerja terbentuk, struktur teknis stabil, dan seluruh bagian tim bergerak dengan ritme yang sama. Setelah fondasi itu kuat, barulah mereka memasukkan mesin Cadillac buatan sendiri, sehingga mereka dapat naik kelas menjadi pabrikan penuh tanpa resiko kegagalan teknis yang besar. Ketika mobil Cadillac F1 meluncur pada tahun 2026 dengan suara mesin Ferrari, ingatlah, itu hanyalah babak pertama dari perjalanan mereka di F1 Race. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, beberapa tahun kemudian, suara itu akan berubah menjadi suara mesin Cadillac asli, menandakan kembalinya pabrikan Amerika ke panggung tertinggi Formula One sebagai kekuatan besar baru. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk video F1 lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan ya bro.